Shalom, keluarga besar Happy for Family. Pujakan nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam Tuhan. Pagi yang indah ini, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, buat anugerah-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan luar biasa. Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu Tuhan menjaga kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh belajar Tuhan mengenai kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hikmat dari Tuhan itu menyertai dan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai Kristen yang tandus. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini sebelum kita menyongsong kepada tahun yang baru, baiklah kita boleh mengkoreksi setiap kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah semakin baik? Apakah kehidupan kita sudah semakin berkenan di hadapan Tuhan? Atau malah sebaliknya, kehidupan kita dalam keadaan yang tandus. Saudaraku di dalam Tuhan, kehidupan yang tandus di dalam Tuhan itu berbicara mengenai kerohanian yang mati. Itu berbicara mengenai kematian rohani. Itu juga berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita itu tentunya itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Saudaraku di dalam Tuhan, kehidupan Kristen yang tandus itu sangat rawan, saudaraku di dalam Tuhan. Karena itu bisa menjadi sumber dosa, menjadi sasaran empuknya iblis gitu ya. Di mana iblis senang dengan orang-orang Kristen yang tandus. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus untuk mencari perhentian. Saudaraku di dalam Tuhan, artinya bahwa iblis mencari orang-orang Kristen yang tandus. Kenapa iblis senang dengan orang-orang Kristen yang tandus? Saudaraku di dalam Tuhan, ciri-ciri orang Kristen yang tandus itu kita bisa lihat dalam berbagai hal. Yang pertama, saudaraku di dalam Tuhan, ketika dia sudah mulai malas. Ketika dia sudah mulai merasa kok kehidupannya kok gitu-gitu aja. Nggak ada gairah saudaraku dalam Tuhan. Ketika dia sudah mulai malas, dia akan tidak sadari gitu bahwa dia semakin menjauh daripada Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita sudah mulai hidup dalam kemalasan, terlebih kita malas untuk kita datang kepada Tuhan, malas berdoa, malas baca firman, saudara, itu merupakan tanda-tanda bahwa kita akan menuju kepada kematian rohani atau kehidupan yang tandus dalam rohani. Yang kedua, saudaraku dalam Tuhan, kehidupan yang sudah mulai ogah-ogahan gitu ya. Sebentar panas, sebentar dingin gitu ya. Sebentar dia sangat excited gitu ya. Sebentar dia juga gampang, ya ngapain ya ke gereja? Ngapain ya saya memuji Tuhan? Ngapain ya saya memuliakan Tuhan? Toh nggak ada bedanya gitu. Nah, yang ketiga saudaraku dalam Tuhan, Kristen yang tandus itu kita bisa lihat hidupnya itu tanpa kasih. Nah, ketika hidupnya itu sudah mulai, hidupnya tidak ada lagi yang namanya mengasihi orang gitu ya. Nggak ada lagi yang namanya kita belajar mengerti hati orang, belajar mengerti bagaimana kita harus bisa memberikan yang terbaik buat siapapun yang di sekitar kita, atau juga kita boleh mengerti apa yang menjadi kendala ataupun yang menjadi tantangan ataupun yang menjadi kekecewaan seseorang. Saudaraku di dalam Tuhan, malah kehidupan kita justru sebaliknya. Kita suka ngecewain orang gitu ya. Kita suka bikin orang jadi dengki sama kita, bikin orang jadi benci sama kita gitu ya. Karena kitanya pun juga begitu. Kita mudah benci orang, kita mudah nyakitin orang, kita mudah kecewain orang. Nah, itu tanda-tanda namanya orang yang kehidupannya sudah mulai tandus rohani.
Nah, selanjutnya saudaraku di dalam Tuhan, orang yang punya menjadi ciri Kristen yang tandus, yaitu kalau dia udah mulai egois, gitu ya. Nggak peduli sama orang, gitu ya. Nggak peduli apa kesusahan orang, ya. Nggak peduli mau dia sakit, mau dia nggak sakit, mau dia dalam keadaan yang lemah, mau dalam keadaan yang kuat, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri ya, dan itu cenderung menjadi ciri-ciri orang yang tandus rohani. Nah, ada istilah satu lagi dikatakan desolasi, gitu ya. Desolasi ini juga ciri orang Kristen yang tandus, di mana dia merasa bahwa kok Tuhan tuh jauh banget dari kehidupan dia. Kok ketika saya dalam keadaan yang sulit begini, kok saya merasa gak ada pertolongan Tuhan. Kok saya merasa Tuhan lebih peduli orang lain, lebih peduli sahabat saya, teman saya, orang gereja di sekitar saya daripada saya. Gitu. Nah, sehingga apa saudaraku di dalam Tuhan? Itu memudahkan kehidupan mereka itu menjadi ragu, menjadi bimbang, putus asa gitu ya. Gampang tersinggung gitu ya. Dia gampang kecewa dan sebagainya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kesemuanya ini membuat orang tersebut menjadi tidak damai dalam hidupnya. Bahkan seringkali kehidupannya dia akan mudah terjerumus di dalam dosa. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, kita harus bisa waspada akan hal ini. Karena iblis senang dengan keadaan yang demikian. Dia merasa ini menjadi tempat buat dia. Jangan jadikan kehidupan kita itu menjadi tempat buat iblis untuk berdiam di dalam kehidupan kita. Biarlah ya saudaraku di dalam Tuhan, waktu kita masuk di tahun yang baru, sebelum kita mengakhiri tahun ini, mari kita mengkoreksi kehidupan kita. Sudahkah kehidupan rohani kita semakin bagus di dalam Tuhan, semakin meningkat, atau justru semakin menurun, bahkan menjadi tandus? Saudaraku di dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kunci supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan untuk melewati semua fase kehidupan yang demikian, yaitu bagaimana setiap hari kita harus terus menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pujakan nama Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Janganlah kita menjadi Kristen yang tandus, tetapi kita menjadi Kristen yang tangguh di dalam Tuhan. Kristen yang luar biasa, yang kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan, menguatkan kami, menegur kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami ingin mengakhiri tahun ini dengan baik, dan kami mau Tuhan mengakhiri tahun ini Tuhan bersama dengan Tuhan dengan pembaharuan kehidupan kami, supaya kami ketika kami melangkah di tahun yang baru Tuhan, kami boleh Tuhan melangkah Tuhan dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan, berkati aktivitas kami, berkati Tuhan keluarga besar Happy Sword Family, berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala, buat semua jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang selalu menolong dan menopang kehidupan kami, memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan berhasil, dan Tuhan yang selalu ada di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.